Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami akan membahas tentang Learning disabilities and ADHD or attention deficit hyperactivity disorder. Lalu, apa itu learning disabilities? Dalam dunia pendidikan, terdapat istilah learning difficult dan learning disabilities. Terkadang, kedua istilah ini dianggap biasa dan sering digunakan interchangeable. Namun, seiring berkembangnya bahasa dan penelitian kedua istilah ini mulai memiliki makna atau pengertian yang berbeda, khususnya di negara maju seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Australia. Di Indonesia sendiri, kedua istilah ini masih belum memiliki terjemahan resmi. Ada yang menyebutnya sebagai gangguan belajar, sementara yang lain mengartikannya sebagai kesulitan belajar. Karena itu, saya akan menggunakan bahasa asing untuk menghindari kerancuan. Di Amerika Serikat, istilah learning disabilities mencakup ketidakmampuan seseorang dalam memproses, mengingat, dan menghasilkan informasi. Learning disabilities disebabkan oleh gangguan pada sistem saraf yang mempengaruhi kemampuan belajar dasar seseorang seperti membaca atau disleksia, menulis atau disgrafia, dan berhitung atau diskalkulia. Pada tingkat yang lebih tinggi, learning disabilities juga dapat mengganggu keahlian dalam menyusun atau organization skill, merencanakan waktu atau time planning, menjawab pertanyaan abstrak atau abstract reasoning, daya ingat atau short or long term memory, serta fokus perhatian atau short or long term attention. Di Inggris, hal-hal tersebut di atas dikelompokkan ke dalam learning difficulties. Sementara itu, learning difficulties di US diartikan sebagai gangguan belajar yang dapat disebabkan oleh faktor lingkungan atau tempat yang ribut, tidak kondusif atau mood. Artinya, learning difficulties menurut versi US bisa diatasi atau disembuhkan. Apa gejala learning disabilities yang memengaruhi kemampuan belajar? 1. Disleksia. Beberapa tandanya adalah anak sulit membaca, kesulitan menggabungkan huruf atau kata, kesulitan mengeja lisan dan tulisan, tulisan tangan sulit dibaca, memiliki kesenjangan antara pemahaman lisan dan tulisan, dan lain-lain. Salah satu strateginya, berikan buku bacaan dengan huruf dan jarak yang lebih besar. 2. Disgrafia. Beberapa tandanya adalah jarak huruf dan kata tidak konsisten, anak menulis dengan sangat lambat, sering mengeluh capek saat menulis, kata yang ditulis sering tidak lengkap, dan lain-lain. Strateginya adalah ajari cara memegang pensil yang benar atau berikan latihan menulis untuk kata tertentu di kertas bergaris yang lebih besar, dan lain-lain. 3. Diskalkulia. Beberapa tandanya adalah sulit memahami soal cerita, tahapan informasi atau sekuensi, konsep membagi, menambah, dan mengurang, serta menerjemahkan simbol dan angka ke dalam bahasa, dan lain-lain. Strategi: terjemahkan soal cerita ke dalam bentuk gambar atau gunakan pensil berwarna untuk membedakan simbol, dan lain-lain. Menurut para ahli di US, umumnya learning disabilities terdapat pada anak yang memiliki IQ rata-rata atau di atas rata-rata. Jika diperhatikan, lebih jelas akan terdapat perbedaan yang ganjil antara potensi anak dan prestasi anak. Hal ini bisa dilihat ketika anak mulai memasuki usia sekolah. Itulah sebabnya learning disabilities ini sering disebut sebagai hidden disabilities. Anak bisa saja terlihat normal dan tampak cerdas, namun kesulitan dalam melakukan atau mendemonstrasikan satu skill yang anak seusianya mampu melakukannya. Sayangnya, learning disabilities ini tidak dapat disembuhkan. Namun, dengan penanganan dini dan secara cepat, anak bisa kok
sukses di sekolah, menjalin persahabatan, dan mampu berfungsi layaknya orang lain. Terus, apa contoh learning disabilities? Misal, hal ini terdapat pada anak-anak ambisil ataupun idiot. Memang, faktor makanan turut menentukan daya pikir, kecerdasan, dan daya tangkap anak dalam menerima pembelajaran. Sudah semestinya orang tua memberikan asupan makanan sehat, kaya nutrisi dan gizi, serta menu halal buat anak-anaknya, terlebih dalam masa pertumbuhan. Apa yang dimaksud dengan ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder? ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder adalah salah satu gangguan mental yang sering terjadi pada anak-anak atau kecacatan yang dialami anak secara konsisten menunjukkan masalah di satu atau beberapa area berikut: kurangnya perhatian, hiperaktif, dan impulsif. Untuk diagnosis ADHD, karakteristik harus muncul sejak masa kanak-kanak dan melemahkan anak. Meskipun tanda-tanda ADHD mungkin ada pada anak usia dini, diagnosis ADHD sering tidak terjadi sampai tahun sekolah dasar. Banyak ahli merekomendasikan koordinasi intervensi akademik, perilaku, dan medis untuk membantu siswa dengan ADHD belajar dan menyesuaikan ADHD. Tidak seharusnya didiagnosis oleh tim sekolah karena diagnosisnya akurat, membutuhkan evaluasi oleh seorang spesialis seperti psikiater. Penting bagi guru untuk memantau apakah obat ADHD telah diresepkan dengan dosis yang tepat. Untuk melibatkan guru, sumber pendidikan khusus untuk menggunakan strategi manajemen perilaku, untuk memberikan umpan balik langsung kepada anak untuk ekspektasi yang dinyatakan dengan jelas, dan untuk memberikan struktur dan arahan guru. ADHD biasanya terdeteksi pada tahun awal masuk sekolah ketika anak sulit fokus di kelas. Perilaku ini bisa mengganggu kehidupan anak di sekolah dan di rumah. Seorang anak dengan ketidakmampuan belajar mengalami kesulitan dalam belajar yang melibatkan pemahaman atau penggunaan bahasa lisan atau tulisan. Dan kesulitan dapat muncul dalam mendengarkan, berpikir, membaca, menulis, dan ejaan. Ketidakmampuan belajar juga mungkin melibatkan kesulitan dalam mengerjakan matematika. Untuk diklasifikasikan sebagai ketidakmampuan belajar, masalah belajar tidak harus terutama hasil dari visual, pendengaran, atau cacat motorik. Keterbelakangan mental, gangguan emosi, atau karena lingkungan, kerugian budaya, atau ekonomi. Diperkirakan 14% anak-anak AS antara 3 dan usia 21 tahun menerima pendidikan khusus atau layanan terkait. Istilah anak-anak penyandang disabilitas sekarang digunakan daripada anak-anak cacat, dan anak-anak penyandang cacat tidak lagi dirujuk sebagai anak-anak cacat. Sekitar 3 kali lipat anak laki-laki yang memiliki ketidakmampuan belajar. Masalah akademis yang paling umum untuk anak-anak dengan ketidakmampuan belajar adalah membaca, menulis, dan matematika. Disleksia adalah gangguan yang parah pada kemampuan membaca dan mengeja. Disgrafia adalah ketidakmampuan belajar yang melibatkan kesulitan dalam menulis tangan. Diskalkulia adalah ketidakmampuan belajar yang melibatkan kesulitan dalam komputasi matematika. Kontroversi percaya itu terlalu didiagnosis. Yang lain berpendapat bahwa tidak demikian. Diagnosis sulit terutama untuk bentuk ringan. Identifikasi awal anak-anak dengan kemungkinan ketidakmampuan belajar seringkali dibuat oleh guru kelas yang kemudian meminta spesialis untuk mengevaluasi anak tersebut. Berbagai penyebab ketidakmampuan belajar telah diusulkan. Banyak intervensi yang ditargetkan untuk ketidakmampuan belajar fokus pada kemampuan membaca dan termasuk strategi seperti meningkatkan keterampilan decoding. Keberhasilan bahkan intervensi yang dirancang terbaik bergantung pada pelatihan dan keterampilan guru.
Lalu, apa ciri yang dominan dari ADHD? 1. Natensi. Pengidap ADHD dengan ciri ini sulit memusatkan perhatian. Mereka menunjukkan tingkah laku dan emosi yang tidak peduli pada lingkungan di sekitarnya. Anak tipe ini biasanya sering melupakan tugas-tugasnya, mudah terdistraksi dengan gangguan kecil, dan cepat bosan dengan pekerjaan yang membutuhkan perhatian terus-menerus. Karakteristik ini bisa dibilang istimewa karena biasanya anak tidak berusaha menonjolkan dirinya. National Institute of Mental Health menyatakan bahwa anak ADHD dengan tipe ini bisa duduk dengan diam, tidak mengganggu orang lain, terlihat seperti fokus pada suatu hal, tapi sebenarnya tidak mengerti arahan atau tugas yang diberikan guru di kelas. 2. Hiperaktif. Mereka yang berada pada tipe ini biasanya menunjukkan tanda yang berorientasi pada aktivitas fisik. Ciri khas anak hiperaktif adalah gelisah atau menggeliat saat duduk, tidak berhenti bicara, pindah dari satu kursi ke lainnya, lompat-lompat, hingga sulit melakukan tugas yang melibatkan perencanaan strategis. 3. Impulsif. ADHD dengan tipe ini juga memiliki karakteristik sendiri. Misalnya, mereka bertindak tidak sabaran, meneriakkan komentar yang tidak sesuai waktu dan konteksnya, menjawab sebelum pertanyaan selesai dilontarkan, sering menyela pembicaraan, dan sulit merasa puas. Contoh lainnya, anak-anak tidak suka mengantri atau bergantian saat bermain. Terus, apa contoh dari ADHD? Asep adalah anak laki-laki usia 6 tahun, saat ini sekolah di TK. Diinformasikan oleh orang tuanya bahwa sejak duduk di PAUD, guru melaporkan bahwa Asep tidak dapat diam dan sering mengganggu teman dengan mendorong atau merampas mainan dan sering menjawab pertanyaan guru sebelum guru selesai berbicara. Guru TK pun melaporkan demikian. Kesimpulan, meskipun sulit mengasuh anak dengan ADHD dan disabilitas, kita perlu ingat bahwa mereka bukanlah anak nakal, tukang cari masalah, atau sulit dimengerti. Mereka hanya kesulitan untuk mengontrol tingkah laku mereka tanpa bantuan perawatan dan pengobatan. Jadi, butuh kesabaran lebih untuk menghadapi anak berkebutuhan khusus seperti ini.